Kalian pernah lihat bangunan-bangunan besar yang mangkrak nggak? Yang udah puluhan tahun nggak jadi-jadi, nggak dilanjutin? Di kotaku ada banyak, yang salah satunya kemudian dibangun menjadi Marvel City. Kira-kira kenapa ya bisa mangkrak in the first place? Pastinya ada banyak aspek yang bisa membuat bangunan bisa mangkrak. Menurut orang dari Kementerian Perindustrian, salah satu aspek besar yang membuat bangunan bisa mangkrak itu kenaikan harga bahan untuk membangun proyek tersebut. Karena kenaikan harga yang drastis itu nggak selalu masuk ke planning di awal. Nah, banyak bangunan-bangunan yang mangkrak itu diberhentikan pembangunannya di tahun 2000. Hayo, inget nggak ada apa di periode itu? Yap, krisis moneter di tahun 1998. Pada krisis ini nilai rupiah hancur parah. Inflasi Indonesia aja sempat nyentuh 77%. Gila nggak? Bayangin aja kalian seorang perusahaan yang mau membangun apartemen. Kalian sudah dapat modal yang dibutuhkan untuk membangunnya dalam bentuk rupiah. Tapi bahan pembangunannya itu banyak yang diimpor. Dan tiba-tiba nilai rupiah hancur. Yang biasa Rp3.000 aja sudah dapat $1, sekarang perlu Rp15.000. Bahan-bahan yang kamu butuhkan naik 5 kali lipat harganya. Gimana mau lanjut bangun? Akhirnya modalnya habis, banyak yang bangkrut, dan bangunannya jadi mangkrak deh. Nah, contoh ini membantu menunjukkan pentingnya diversifikasi aset. Biasanya orang-orang kalau dengar diversifikasi, itu mikirnya, oke, masuk 5 saham atau masuk 3 reksadana. Tapi kalau mau go the extra mile, kita perlu belajar diversifikasi aset di luar rupiah. Kenapa? Seandainya tiba-tiba ada hyperinflation lagi di Indonesia. Indomie yang biasanya harganya Rp2.500 aja, tiba-tiba naik ke Rp15.000 dalam beberapa bulan. Daya beli aset kalian yang dalam rupiah itu akan turun banyak. Mau saham apapun atau reksadana apapun, sama aja itu semua dalam rupiah. Nah, coba kalau misalnya ada tabungan yang dalam bentuk US dollar. Daya belinya akan tetap utuh, nggak kemakan inflasi yang gila itu. Tapi ingat ya, ini diversifikasi, bukan all in. Karena tujuannya untuk mengurangi exposure dari satu jenis aset. Nah, sayangnya nggak ada standar rekomendasi persentase diversifikasi yang harus dialokasikan. Jadi kita harus mencari persentase yang cocok dengan sendiri. Ada banyak pilihan diversifikasi di luar rupiah. Ada emas, US dollar, saham berbasis US dollar, atau bahkan ada juga kripto. Dari ketiga pilihan ini, hanya emas yang dianggap secara global sebagai safe haven. Safe haven itu merupakan tempat perlindungan yang digunakan orang-orang ketika market lagi kacau. Karena pergerakan emas itu lumayan bebas dari pergerakan suatu negara. Jadi misalnya kondisi negara Amerika itu lagi kacau. US dollar turun, saham-sahamnya turun, emas itu masih bisa bertahan. Nah, baru-baru ini ada contoh yang real kan? Rusia deklarasi perang dengan Ukraina. Nah, kalau yang ini merupakan potensi krisis secara global. Jadi ada kemungkinan bisa mempengaruhi rupiah dan dolar. Jadi kalau sampai beneran jadi krisis global, investasi yang paling melindungi asetmu itu kemungkinan besar emas. Kemarin waktu perangnya dimulai aja, orang-orang sudah berbondong-bondong beli emas. Harga emas langsung naik sekitar 3%-an dalam 1 hari. Nah, tapi ada hal lain yang perlu di-highlight menurut aku. Diversifikasi itu merupakan hal yang perlu dilakukan secara preventif, bukan reaktif. Jadi ya jangan tiba-tiba karena dengar ada perang dan emas naik, kalian jadi borong emas. Nah, belakangan ini juga sudah muncul beberapa teori yang menyatakan kalau kripto itu juga safe haven. Karena ada banyak orang-orang yang menyamakan kripto, terutama Bitcoin, dengan emas. Sama-sama a store of value. Nah, tapi reaksi kripto pada suatu krisis itu belum terlihat jelas. Karena kripto belum ada segitu lama. Jadi again ingat ya, diversifikasi itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Biar lebih jelas, ayo mari kita lihat contoh diversifikasi Andi. Si Andi mau diversifikasi 5% tabungannya di luar rupiah. Dia mau nge-split ke US dollar dan emas. Jadi 2,5% masuk ke US dollar, 2,5% masuk ke emas. Untuk yang US dollar, Andi mau mengambil resiko yang lebih untuk mengembangkan uangnya. Jadi Andi masukin US dollarnya ke indeks S&P 500, yang merupakan indeks gabungan dari 500 perusahaan terbesar di Amerika. Dengan ini, Andi nggak hanya diversifikasi di luar rupiah aja, tapi Andi juga mengembangkan aset-asetnya dengan saham Amerika. Best of both world kan buat Andi? Nah, memang ada banyak cara lain untuk diversifikasi. Tapi yang terpenting, don't put all your eggs in one basket. Yuk mulai riset lebih lanjut supaya kalian bisa menemukan diversifikasi yang cocok dengan financial plan dan financial conditionmu. Thank you for watching. See you next time.